Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piriani. Saya dari kelas reguler manajemen J dengan nomor induk mahasiswa 3402190301. Di pertemuan ke-7, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dengan materi perkuliahan Profitability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Dengan rumusnya, Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk dibagi dengan nilai investasi. Break-even point analysis. Break-even point merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Untuk rumusnya, BEP per unit sama dengan fixed cost per price per unit dikurangi variable cost per unit. Untuk BEP rupiah sama dengan fixed cost per variable cost per unit 1 dikurangi per price per unit. Untuk profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Pertama, untuk rumus profit margin, NOI per NS dikali dengan 100%. Untuk earning power, NOI per TA dikali 100%. Return of investment sama dengan NOI per TI dikali 100%. Untuk rentabilitas modal sendiri sama dengan IT per MS dikali 100%. Untuk benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1 maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost ratio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Untuk rumus benefit dan cost tetap, benefit cost ratio sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Kemudian benefit dan cost ratio tidak tetap, benefit cost ratio per tahun sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Kemudian saya akan menjelaskan dan mempraktekannya. Baik, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan profitability index di mesin A dan mesin B. Di sini cash flow sudah diisi 1. Jika udah, kita tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya mengisi diskon factor sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah 1 ditambah dengan tingkat bunga, kemudian kunci kurung tutup dibagi dengan tahun, kemudian enter. Sisanya tinggal tarik ke bawah. Untuk mengisi present value, cash flow dikali
dengan diskon vektor. Kemudian enter. Mengisi total present value seperti biasa sama dengan kemudian auto sum, kemudian enter. Untuk mengisi di mesin B sama dengan seperti yang tadi di mesin A. Untuk mengisi portability index sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Untuk net present value, total present value dibagi dengan initial investment. Kemudian enter. Mengerjakan break even point. Dengan soalnya, perusahaan Ajis telah memproduksi produk Ninja sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit. Biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Yang ditanyakan berapa jumlah unit yang diproduksi, yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian. Di sini jumlah produk diisi dengan 20.000, harga jual per unit 250, total penjualan 5 juta dan biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel per unitnya 125. Untuk mengisi biaya variabel dibanding perjualan adalah sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit.
perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Dan perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Mengerjakan profitability ratio. Pertama, akan menghitung profit margin. PT Nisrina Shipping Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Pengisi profit margin sama dengan NOI dibagi dengan NS, kemudian dikali dengan 100%, kemudian enter. Untuk earning power, PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Untuk mengisi earning power sama dengan NOI dibagi dengan 100%, kemudian enter. Untuk mengisi return on investment sama dengan NOI dibagi TI dikali dengan 100%. Untuk rentabilitas modal sendiri, PT Dendi Suntosa punya data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, interest atau bunganya sebesar 56%, pajaknya sebesar 10%, dan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Untuk menghitungnya sama dengan kemudian saya akan melanjutkan mengerjakan benefit cost ratio. Yang pertama, untuk mengisi benefit dan cost tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar,
Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Untuk mengisi total biaya sama dengan initial investment dikali dengan rate, kemudian ditambah dengan initial investment dikurangi initial investment dikali dengan nilai residu, kemudian dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Kemudian enter. Hasilnya 100 juta. Untuk menghitung benefit cost ratio-nya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Kemudian benefit dan cost tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Untuk biaya tahun pertama, untuk menghitung total biayanya sama dengan initial investment dan untuk biaya di tahun kedua sama dengan untuk rumusnya sama dengan biaya pada tahun ke-1.
110 juta. Untuk mengisi biaya pada biaya tahun ketiga sama dengan initial investment dikali dengan rate dan hasilnya 130 juta. Mungkin sekian yang dapat saya kerjakan dan jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.